Hai Bunda, memasuki tahun yang baru tentu prediksi masing-masing sio akan berbeda. Namun sebelumnya, apakah Bunda sudah tahu apa itu sio? Menurut pakar Feng Shui Dr. Akino W. Azaro, sio merupakan cara petani pada zaman dahulu untuk memahami kompleksitas alam semesta. Menurutnya, manusia termasuk ke dalam alam semesta yang memiliki sifat berbeda-beda. Jika dikelompokkan dalam beberapa kelompok, maka manusia akan lebih mengerti untuk bersosialisasi satu sama lain. Dari sana muncullah istilah sio yang dilambangkan dengan 12 hewan. Dalam kesempatan IG Live bersama Hai Bunda, beliau menyebutkan prediksi ke-12 sio pada tahun macan air ini. Ada yang beruntung, berhati-hati, dan biasa-biasa saja. Wah, kira-kira sio Bunda masuk dalam kategori yang mana ya? Berikut ini prediksinya. Nah, sio-sio apa yang beruntung? Tentu sio-sio yang namanya berteman dengan macan. Yang pertama kali yang beruntung kelinci, karena dia satu kelompok ya. Yang berikutnya adalah sio kuda. Kuda ini teman, jadi macan ketemu kuda. Macan yang kuda yang agresif ketemu macan yang memang terus terang apa adanya. Kemudian siapa lagi? Anjing yang ini 3 sio namanya sio yang nggak bisa diem. Ya, macan ketemu kuda, ketemu anjing, nggak bisa diem. Jadi orang yang memiliki 3 sio ini cocok untuk pekerja pemdobrak gitu, nggak bisa diem ya. Ini berteman. Jadi 4 sio ini tentu beruntung karena namanya ketika teman kita sedang berkuasa ya paling tidak kita dapat ditraktir lah. Khusus untuk Bunda yang memiliki sio macan, meski beruntung tapi tetap harus hati-hati nih Bunda. Macan meskipun bagus karena dia berkuasa, tapi perlu sedikit boleh agresif tapi harus sedikit balance ya. Orang macan kadang-kadang terlalu terus terang sehingga membuat nggak nyaman gitu. Orang macan itu terbuka, orang yang macan itu penguasa hutan gitu ya. Jadi dia nggak perlu ada yang disembunyikan, tidak perlu bersiasat yang seperti orang tikus bersiasat gitu ya. Macan tidak bersiasat. Nah, justru karena tidak bersiasat inilah kita bilang hoki itu nggak bisa maksimal diterima. Kalau tadi sio yang beruntung, sebaliknya sio yang harus berhati-hati ada siapa saja ya? Nah, sio yang menjadi konflik terbesar kan macan itu dia berseberangan dengan monyet. Jadi sio monyet tadi disebutkan, sio babi juga, sio ular, ini adalah sio yang perlu berhati-hati. Berhati-hati terhadap apa? Pertama kali adalah berhati-hati dengan mulut manis. Kedua, berhati-hati dengan mulut yang nggak manis, artinya mengajak kita berkelahi. Lebih banyak ngalah, jauhi persoalan mulut manis ataupun mulut yang membuat hati kita panas. Baik membuat hati kita tertarik atau panas, kurangi. Kita tidak merespon. Maka tahun ini bisa dilalui dengan baik. Wah, untuk Bunda pemilik sio monyet, babi, dan ular, meski diprediksi kurang baik, tapi tetap positive thinking ya. Nah, berikut ini adalah sio yang posisinya berada di tengah-tengah alias netral. Sio-sio yang sebenarnya netral adalah tikus, kerbau. Kerbau tahun lalu terlalu lelah, jadi ini tahun ini tahun pemulihan gitu ya. Kemudian tadi sebut naga adalah netral, kemudian kambing lebih mendingan membaik ya, karena kan tahun kerbau lalu kambing paling banyak konflik dan konflik itu membuat kambing banyak capeknya gitu. Tahun ini pemulihan. Kemudian ayam tahun ini netral, jadi tidak ada yang patut dikhawatirkan, tapi juga kalau dikatakan terlalu hebat tidak juga. Jadi jalankan aja apa yang memang direncanakan, sudah direncanakan ya, tidak perlu terlalu banyak khawatir ataupun takut ini dan takut itu gitu. Nah, sio Bunda masuk ke dalam kategori yang mana nih? Yang beruntung, berhati-hati, atau netral? Apapun prediksinya, yang paling penting Bunda tetap berpikir positif dan semangat menjalani hari demi hari.